Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sekarang kita akan memulai pelajaran dasar seni audiovisual dan ini sudah mencapai pertemuan ke-6 kita. Oke, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita mengucapkan basmalah terlebih dahulu agar materi yang saya sampaikan dapat diterima dengan baik. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita mulai. Di pertemuan kita yang ke-6 ini, kita masih membahas KD 3.3 dan 4.3. 3.3 mengklasifikasi jenis-jenis media audiovisual. 4.3 mengelompokkan jenis-jenis media audiovisual. Adapun indikator 3.3 menentukan jenis-jenis media audiovisual, menerapkan jenis-jenis media audiovisual, menggambarkan jenis-jenis media audiovisual. Indikator 4.3 merinci jenis-jenis media audiovisual, menyimpulkan jenis-jenis media audiovisual, dan menelaah jenis-jenis media audiovisual. Nah, ini audiovisual. Jenis-jenis media audiovisual. Yang pertama ada media audiovisual murni dan juga ada media audiovisual tidak murni. Oke, penjelasannya ada di sini. Untuk media audiovisual murni ada film bersuara. Oke, dan film bersuara ini memiliki ciri-ciri yang pertama, sesuai dengan tema pembelajaran. 2. Dapat menarik minat siswa. 3. Benar-benar autentik. 4. Up to date dalam setting, pakaian, dan lingkungan. 5. Sesuai dengan tingkat kematangan siswa. 6. Perbendaharaan bahasa yang benar. Jadi untuk media audio visual murni film bersuara ini harus memiliki ciri-ciri yang sudah disebutkan tadi ya. Lanjut, masih tetap media audio visual murni. Yang kedua yaitu adalah video. Nah, video sebagai media audio visual yang menampilkan gerak semakin lama semakin populer dalam masyarakat kita. Karena apa? Karena pesan yang disajikan dapat bersifat fakta maupun fiktif, bisa bersifat informatif, edukatif maupun instruksional. Media audiovisual murni yang ketiga adalah televisi. Televisi adalah media yang menyampaikan pesan-pesan pembelajaran secara audiovisual dengan disertai unsur gerak. Tentu saja semua di rumah punya televisi dan tahu fungsinya, ya. Yang kedua ada audiovisual tidak murni. Audiovisual tidak murni yaitu media yang unsur suara dan gambarnya berasal dari sumber yang berbeda. Audiovisual tidak murni ini sering disebut juga dengan audiovisual diam plus suara, yaitu media yang menyampaikan suara dan gambar diam seperti sound slide atau film bingkai suara. Slide atau film strip yang ditambah dengan suara bukan alat audiovisual yang lengkap, karena suara dan rupa berada terpisah. Oleh sebab itu, slide atau film strip termasuk media audiovisual saja atau media visual diam plus suara. Gabungan slide atau film bingkai dengan tape audio adalah jenis sistem multimedia yang paling mudah diproduksi. Media pembelajaran gabungan slide dan tape dapat digunakan pada berbagai lokasi dan untuk berbagai tujuan pembelajaran yang melibatkan gambar-gambar guna menginformasikan atau mendorong lahirnya respon emosional. Ini ada karakteristik media audiovisual. Jadi yang pertama, mereka biasanya bersifat linier. Yang kedua, mereka digunakan dengan cara yang telah ditetapkan sebelumnya oleh perancang pembuatnya. Yang ketiga, mereka dikembangkan menurut prinsip psikologis, behaviorisme, dan kognitif. Yang keempat, mereka biasanya menyajikan visual yang dinamis. Yang kelima, mereka merupakan representasi fisik dari gagasan real ataupun gagasan abstrak.
Yang terakhir, umumnya mereka berorientasi kepada guru dengan tingkat pelibatan interaktif murid yang rendah. Oke, hanya itu saja yang kita bahas pada pembelajaran ke-6 ini. Saya berterima kasih karena telah mengikuti pembelajaran yang ke-6. Tetap di rumah, jaga kesehatan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.